beneran nggak bisa jawab gua. Ini dari mana? Dari mana nih? Maksudnya mengharapkan toko aja sepi. Kalaupun tiba-tiba rame pun berapa sih omset kedai gitu ya kan? Tiba-tiba tuh ada aja jawaban-jawaban yang tidak diduga. Entah tiba-tiba dapat telepon lah, dapat project apa. Halo rekan-rekan semua, balik lagi di talk show Story Store Imada. Kalau talk show sebelumnya ngobrol-ngobrolnya kan ditemenin sama temen gue, Angel. Nah, talk show kali ini ngobrol-ngobrolnya ditemenin sama gue. Talk show sebelumnya itu kan tempatnya outdoor, ijo-ijo gitu ya. Kalau sekarang udah pasti tau lah kita di mana. Bener banget. Talk show kali ini kita akan tanya-tanya nih, ngobrol-ngobrol ke owner dari Kopi di Mari. Halo Kak Jonathan, apa kabar Kak? Baik. Boleh dong Kak, diperkenalkan dulu nama kakak sama kakak dari sektor mana? Halo, nama gue Jonathan Justisio, Situmorang. Jadi gue dari sektor 8, kalau masih diakui. Ya dulu di sektor 8, sekarang sudah pindah domisili tapi masih terdaftar di sektor 8. Jadi rekan-rekan Kak Jonathan ini tuh kakak dari rekan BP kita, Kak Yeskiel, atau biasa dipanggil tuh Kak Il. Nah, kita panggil aja kali Kak Il ya. Boleh dong Kak Il, sini sebentar. Ini nih rekan-rekan Kak Ilnya. Coba kenalin dulu dong. Halo rekan-rekan pemuda, gua Iel dari sektor 8. Asik. Kayaknya ada yang baru nih dari lu nih. Apa nih? Rambutnya. Iya dong, harus dong. Kalau kemarin kan hitam, sekarang Ijo. oh hijau. Kapan-kapan kan sama lah warnanya. Harus dong. Oke. Gue boleh nih ngobrol dulu sama kakak Iya. nih. Oke. Mas Enjoy. Yel. Kopi di Mari, asal usul atau inspirasi nama Kopi di Mari itu dari mana sih Kak? Oh jadi awal-awal dulu buka kedai kopi tuh 2014 ya, jadi banyak banget coffee shop baru buka pakai nama-nama kebarat-baratan. Nah, gue mau anti mainstream nih, yang Bekasi banget lah. Oh, Bekasi. Oh ya. Kan di Mari maksudnya di sini gitu kan, ngopi Oh, di kayak sini. ngopi di Mari. Ya, ngopi di mana nih? Bisa. Di Mari lah gitu. Bisa. Biar agak Bekasi banget gitu. Kakak udah berapa lama nih ngejalanin usaha coffee shop ini? 2014, sekarang tahun ke-8 berarti ya? 8 tahun. Tahun ke-8. Wow, 8 tahun. Ini tuh bisnis pertama kakak atau sebelumnya kakak udah pernah punya bisnis yang lain? Enggak, bisnis yang beneran buka gitu ya. Baru ini. Sebelumnya paling jual-jualan, iseng-iseng aja pernah. Waktu zaman kuliah suka iseng-iseng nyari tambahan kan, jualan. Tapi kalau memang buka store gitu, buka usaha bener, ya baru ini sih. Baru ini. Dari 2014 kan coffee shop itu belum seramai sekarang ya kayak dulu tuh apa sih yang membuat yang kepikiran di kakak tuh gue tetap deh buka usaha coffee shop ini? Nah dulu awalnya gini, karena di Jakarta lagi mulai rame. Gue dulu suka nongkrong di Pasar Santa tuh, zaman-zaman mau film filosofi kopi tuh lagi mau syuting. Terus, rame banget nih, kopi kayaknya lagi hype banget di Jakarta. Kayaknya di Bekasi belum ada nih. Gue buka kali ya, gue pikir gitu. Akhirnya udah, gue nekat aja. 3 bulan lah setelah gue nongkrong-nongkrong di Santa itu, gue langsung buka di Bekasi. Bener memang, belum ada pesaing berikut pasarnya. Jadi babak belur lah, di awal-awal tuh babak belur. Ya, tapi karena waktu itu belum berkeluarga kan, masih sendiri. Masih di rumah orang tua, jadi asal ada, ya kasarnya uang rokok lah, udah cukup lah buat gue. Jadi gue nggak muluk-muluk pengen, wah ini suatu saat akan besar gitu. Dulu dimulai awal-awal dengan modal seadanya, modal nekat lah bisa dibilang, modal nekat gitu. Ya pelan-pelan puji Tuhan berkembang, ya seiring berjalan waktu kan tuntutan hidup makin besar, lama-lama wah nggak bisa nih kita kalau main-main doang gitu. Toh udah berjalan, kenapa enggak sekalian diseriusin gitu. Nah, barulah mulai berbenah gua tentang konsep, tentang manajemen gitu-gitu. Tempat pertama kali kakak buka tuh di mana sih Kak? Daerah mana? Di Jatimulya. Jadi dulu ada toko listrik punya teman SMP. Jadi dulu kita suka nongkrong di tempat dia nih. Ya ini mungkin boleh juga buat apa ya, cerita ke temen-temen sih. Zaman-zaman dulu tuh zaman-zaman bandit. Jadi gue tuh nongkrong di situ sering kerjanya minum aja. Terus nggak produktif ya, anak muda mungkin bengong-bengong ada kerjaan kan, akhirnya larinya ke hal-hal yang negatif. Terus daripada nongkrong-nongkrong doang nggak jelas, lama-lama kita pikir yuk buka sesuatu yuk gitu.
daripada kita hanya nongkrong sampai pagi, lebih baik kan kalau sambil nyari duit. Bukalah kedai kopi di halaman ruko toko listrik itu. Dengan bermodal pas-pasan, jadi semua tuh gue kerjain sendiri sampai bangku mejanya gue ketok sendiri, beli kayu, gerobak Kak dulu? kita motong, iya pakai apa ya, sebenarnya bukan gerobak juga sih, meja bar tapi di outdoor gitu. Oh iya. Ya sederhana, ya bisa dibilang gerobakan lah, konsepnya gerobakan gitu. 2014, ya puji Tuhan pelan-pelan berkembang ya sampai sekarang. Nah, puji Tuhan. Aku kan sedikit stalk kakak nih kan di IG. Nah, selain kakak buka usaha kopi, kakak kan sekarang juga jadi pembicara ya di beberapa event kopi kan. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa bisa jadi pembicara juga gitu? Itu nggak gimana ya, nggak diprogram sih, maksudnya nggak direncanakan, tiba-tiba aja sambil berjalan. Jadi ada satu waktu tuh beberapa kali customer tuh datang terus nawarin, "Bang, lu bisa ngisi ini nggak, talk show, bisa ngisi kayak seminar nggak tentang wirausaha gitu." Iya. Di mana? Di kampus gitu. Ya gue pikir toh memang hanya kerjaan kita sehari-hari yang akan kita ceritakan gitu. Jadi ya ayo aja gitu. Beberapa kali jalan, terus sampai satu ketika ketemulah ada rekanan dari Kementerian Perindustrian. Dia yang biasa bikin pelatihan tentang UMKM gitu. Jadi waktu itu kebetulan ketemu, gue basa-basi aja ngobrol, ajak gue dong kapan-kapan kalau pelatihan gitu. Kebetulan 3 minggu kemudian terjawab. Kebetulan dia lagi ada program di kota lain, instruktur yang biasa dia pakai itu udah diplot ke kota itu. Nah, terus tiba-tiba dia dapat job mendadak, ditawarin lah ke gua. Gitu. Ya udah berangkat, itu pertama kali ke Bengkulu 2019. Ada nggak Kak sertifikatnya di sini? Yang mana Kak? Ini. Yang ini. Oh, yang ini Ya, keren banget. Di Bengkulu. Kerjasama dengan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sejarah banget ya pertama kali Ya, banget itu Kak. milestone. Pertama kali berangkat bekerja sama dengan pemerintah lah. Sebelumnya kan kita hanya kecil-kecilan aja gitu. Boleh gak sih Kak di-spill gitu langkah-langkah atau step-step untuk para pemuda nih yang mau bangun usaha kopi kan, gimana cara mereka mempersiapkan itu Kak? Step-stepnya awalnya mereka harus apa, terus selanjutnya mereka harus apa? Mungkin nggak sempit di kopi aja ya. Maksudnya kalau bisa sih gue mau menularkan semangat ini ke teman-teman. Ya kalau bisa di kopi bagus. Maksudnya kalaupun mau besok-besok bertanya-tanya atau mau sharing-sharing sama gue open banget. Tapi kalaupun di bisnis lain, sikat. Gitu. Maksudnya yang penting pertama tuh nekat dulu. Jadi kalau dibilang yang harus dipersiapkan untuk bangun usaha lah ya, nggak spesifik ke kopi. Yang penting nekat dulu. Nekat. Terus pilihan bidangnya itu kalau bisa yang sesuai dengan kemampuan atau hobi kita. Jadi kita jalaninnya itu nggak melulu tentang uang, tentang kepuasan, ya kan? Kayak awal-awal gue buka kedai kopi itu karena gue hobi ngopi, terus gue hobi belajar nyoba-nyoba nyeduh gitu. Ya menurut gue nggak ada duitnya pun nggak masalah, yang penting gue puas gitu. Sama kayak main musik lah, mungkin teman-teman ada yang main musik tuh kadang ada gitar nyanyi 5-10 lagu tanpa dibayar pun dia oke-oke aja. Karena memang seneng bidangnya gitu. Jadi yang pertama itu mungkin lo kenalin dulu diri lo tuh, lo punya kemampuan di mana, lo punya minat di mana. Baru nekat, langsung buka. Ya, karena kalau misalnya lo berdasarkan minat atau kemampuan, lu jalaninnya tuh sepenuh hati. Betul. Nggak ada duitnya pun nggak masalah. Ya walaupun ujung-ujungnya ntar pusing juga sih. Duit juga ya. Ya, tapi saat memulai pertama-tama tuh lu nggak kepusingan tentang apa-apa duit nggak, tapi kepuasan. Gitu iya. Coffee shop di zaman sekarang kan membludak banget ya Kak. Di mana-mana ada, maju dikit ada lagi, maju dikit ada. Nah, gimana sih Kak cara Kakak mempertahankan usaha coffee shop Kakak? Punya karakter. Jadi di bisnis apapun nomor satu itu adalah lu harus punya karakter yang membedakan lu sama orang-orang lain. Jadi kalau gue itu dari awal itu memang konsep gue adalah kopi yang segar. Jadi awal banget nih judulnya Kopi di Mari, We Only Brew Freshly Grounded Coffee.
kopi yang baru digiling. Karena saat itu gue belum punya mesin roasting. Jadi untuk mengkampanyekan ke teman-teman kalau kopi yang sudah bubuk itu nggak fresh. Jadi idealnya kopi itu sebelum diseduh itu harus digiling. Jadi lo beli dalam bentuk biji kopi. Nah, lama-lama saat gue punya mesin roasting, we only brew freshly roasted coffee. Jadi kopi yang fresh gitu. Nah, di tengah gempuran sekarang banyak banget coffee shop, ya gue tetap berdiri dengan idealisme gue bahwa kopi ini bukan sekedar kafein, tapi ada ritual, ada beberapa hal yang lu cari gitu dari kenikmatan secangkir kopi, bukan sekedar cari kafein yang penting melek buat kerja gitu. Nah, jadi saat kopi susuan sekarang lagi rame banget nih di mana-mana, ya secara bisnis gue tetap adain menu itu, tapi tetap gue, ciri khasnya, ciri khasnya yang gue utamakan adalah kopi-kopi yang memang dipilih lah ya, dipilih secara baik gitu dan mengutamakan kualitas gitu. Kalau kopi-kopi yang kakak jual di sini tuh dari luar negeri kah atau dari Indonesia? Kebetulan kalau sementara ini dari Indonesia, tapi nggak harus dari Indonesia sih. Beberapa kali gue ambil juga dari luar, itu untuk perbandingan. Jadi gue ambil dari luar itu sebenarnya dalam hati tuh pengennya tuh kita naikin kopi Nusantara. Cuman kan kadang orang kita secara pasar nih masih, kopi Brazil, kopi Kolombia, namanya lah kayaknya ya. keren gitu. Jadi gue ambil beberapa kali kopi mereka untuk gue adu sama kopi lokal. Jadi gue adain menu kopi luar, kopi impor, tapi untuk mengedukasi teman-teman bahwa kopi kita nggak kalah loh sama kopi mereka. Lu jangan tertipu dengan Brazilian Cerrado, apalah nama-nama heboh gitu kan. Nggak, kopi kita juga keren. Kalau jenis-jenis kopi itu ada apa aja sih Kak? Karena kalau aku ya taunya Arabic, terus tubruk. Oke. Ada apa lagi tuh Kak? Kalau tubruk itu menu. Oh, menu. Sebenarnya ya, dia menu. Jadi kalau secara kalau di pelajaran biologi itu dulu kan kita ada spesies, ordo, apalah segala macam gitu. Nah, yang paling umum di konsumsi itu adalah Robusta sama Arabica. Robusta sama Arabica. Tapi sebenarnya ada lagi beberapa jenis lain kayak Liberica, Excelsa itu ada, tapi yang paling banyak beredar di pasaran adalah Robusta dan Arabica. Nah, dua jenis kopi ini tuh representatif dari dua pasar yang berbeda. Jadi Arabica ini lebih ke kopi yang spesial, punya banyak karakter. Terus biasanya orang-orang yang minum Arabica nih yang memang penikmat gitu. Karena di situ banyak karakter yang akan kita temukan. Jadi di Arabica itulah ketemu bedanya Gayo, Toraja, Flores, apa itu beda ketemunya di Arabica. Tapi kalau di Robusta itu hampir dipastikan semua daerah pun rasanya mirip. Kekuatannya dia adalah di kafein. Kafeinnya dia 2 kali, 3 kali lipat dari Arabica. Jadi dia buat booster lah, buat melek ya, buat doping gitu. Buat doping kerja tuh lebih cocok ke Robusta. Sementara Arabica ini lebih cocok untuk dinikmati atau untuk relaksasi gitu. Kalau menu-menu kopi di sini itu ide dari kakak sendiri kah atau dari teman-teman kakak yang eksperimen gitu buat umumnya tetap dari resep atau jenis-jenis minuman turunan yang umum di pasaran, tapi beberapa kita bikin yang signature. Memang signature yang ada hanya di sini gitu. Itu awal-awal sih banyak gue sendiri yang bikin, tapi di perkembangan begitu mulai ada teman-teman yang bantuin di sini, barista-barista yang baru, karena practically gue udah nggak banyak di bar kan, anak-anak lah yang sekarang pegang. Nah, mereka tuh gue dorong untuk, ayo dong, lu bikin menu signature lu gitu, karena itu akan mengasah kemampuan mereka sama kreativitas mereka kan untuk bikin hal-hal yang baru gitu. Boleh gak sih Kak aku nyobain gitu kopi buatan langsung dari owner kopi di Mari nih Kak? Boleh. Siap, aman. Langsung aja kali ya Kak? Ya, Oke. boleh, Nah rekan-rekan yuk kita lihat tuh gimana nih proses pembuatan kopinya nih, boleh Kak? Nah, kopi apa nih? Bebas, suka-suka kakak aja. Yang apa nih kopinya enak nih Kak? Kopi susu, kopi hitam, kopi susu kali ya? Oh ya boleh. Boleh. Sebelumnya lu udah biasa ngopi belum? Jarang sih Kak, sesekali doang. Biasanya kalau minum kopi, minum apa?
Deo Cafe yang sasetan. Hah? Yang sasetan. Jangan dong, jangan. Mudah-mudahan habis ini geser nggak minum sasetan lagi. Oh itu digiling dulu ya kayak? Giling, jadi dari biji kopi yang sudah disangrai, nanti digiling dulu, baru dibikin espresso, ekstraksinya. Oke. Belum pernah lihat bikin kopi Belum. ala kafe. Nah, belum nih Kak, baru pertama kali. Baru ini ya? Iya. Oh, dimasuk. Jadi setelah digiling dia dipadatkan. Oh, dipadetin. Nanti ditembak tekanan tinggi, jadilah ekstrak. Tapi minum kopi aman kan? Nggak deg-degan gitu atau apa? Terkadang deg-degan Kak, malamnya tuh kayak yang duduk, jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tapi kadang aman sih. Ini namanya espresso. Espresso. Pure espressonya kayak gitu. Gue bikinin latte aja kali ya. Boleh. Biasanya ciwi-ciwi nggak kuat yang keras. Boleh. Bikinnya latte. Oke. Pakai susu. Susunya itu harus yang diamond milk itu atau boleh susu yang lain nggak? Merek sih bebas, tapi sebisa mungkin fresh milk. Oh, fresh. Karena kalau UHT suka di foam dia pecah. Oh. Ini part paling sedap nih. Ini yang bikin love gitu kan Kak? Iya. Oh. Keren banget, keren banget. Kayak gula nggak? Gak usah lah ya, biar cobain ya, tanpa ya. gula. Iya, oke. Gimana, mau duduk di sana? Iya, boleh. Kita langsung duduk sana aja, Kak. Siap. Oke. Oke. Kita nyobainnya sambil duduk-duduk aja nih ya, Kak. Boleh, silakan. Sambil cobain. Coba, kita coba ya. Enak banget ya. Masa? Enak banget. Karena kan harus banget sih kesini ke Kopi di Mari di Galaxy ya, Kak? Ya, harus cobain. Lanjut lah ya, Kak. Nah, Boleh, ya. lanjut. Boleh kan? Gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa Boleh dong. semangat? Aman. Dari tahun 2014, Nah. Kakak buka coffee shop ini, pencapaian apa aja sih yang udah Kakak dapetin? Pencapaian, apa ya? Ya puji Tuhan, sekarang tempat akhirnya punya sendiri, jadi kita nggak terancam-ancam untuk keusir lagi lah, karena selama ini halangannya tuh udah bangun-bangun pasar, tiba-tiba oh saya mau sewain ke orang, atau oh saya mau jual tempat ini gitu. Jadi gitu kan punya tempat sendiri, ya materi sebenarnya nggak terlalu inilah ya. Tapi yang paling gue banggain gitu, oh akhirnya gue bisa kepake untuk pemerintahan itu untuk membangun UMKM baru di kota-kota lain. Jadi puji Tuhan, apa yang gue lakukan sehari-hari itu bisa membantu teman-teman di daerah lain tuh untuk memulai gitu. Jadi puji Tuhan gue bisa menularkan virus wirausaha inilah ke daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Jadi gue lebih seneng, ya gimana dibilang memamerkan sih, tapi gue lebih seneng di situnya sih. Materi itu kan hanya titipan ya. Tapi saat kita bisa berguna bagi teman-teman kita, di situ gue ngerasa wah kok Tuhan pakai gue sampai sini gitu. Jadi ada kepuasan ya kayak. Iya, betul. Kakak pernah gak sih dihadapkan sama hambatan atau tantangan tuh yang sampai kakak mikir kayak
apa ini tutup aja ya? Oh sering banget, sering banget. Seperti usaha-usaha pada umumnya. Ada momen-momen dimana kayaknya, wah nggak bisa sih, gue nggak kuat kayaknya nih. Ya kita kan kalau usaha tuh apa sih, paling tantangannya kan selalu di masalah umumnya keuangan ya. Iya. Masalah keuangan, kadang tiba-tiba sepi, tiba-tiba tidak bisa nutup operasional gitu, atau beberapa tagihan tidak tertutup gitu. Dan kadang-kadang itu beneran nggak bisa jawab gua. Ini dari mana? Dari mana nih? Maksudnya mengharapkan toko aja sepi, kalaupun tiba-tiba rame pun berapa sih omset kedai gitu ya kan? Tiba-tiba tuh ada aja jawaban-jawaban yang tidak diduga. Entah tiba-tiba dapat telepon lah, dapat project apa, atau tiba-tiba gue dapat bahan, kan gue jual beli mesin second juga nih. Tiba-tiba gue dapat bahan murah banget yang marginnya lumayan gemuk gitu. Tiba-tiba bisa ketutup. Jadi itu sering banget kalau masalah pergumulan. Jadi gue berangkat dari orang yang agak skeptis sama agama ya, sama ketuhanan gitu di awal-awal, kayak kayaknya nggak ada sih, Tuhan tuh nggak ada gitu awal-awal. Sampai saat gue membangun usaha ini, gue jadi orang yang jauh lebih religius, walaupun bukan dalam arti gue rajin baca Alkitab atau rajin ke gereja ya, tapi gue yakin bahwa Tuhan bantu apapun langkah yang gue lakukan setiap hari. Karena itu banyak hal yang nggak mungkin gue bisa selesaikan sendiri, beban yang ada di pundak gue bisa selesain, tiba-tiba beres sendiri. Ada nggak sih Kak ayat pegangan atau kata-kata yang menjadi penguat Kakak dalam hidup? Aduh, ayat nih. Sulit ya? Tapi boleh nyontek ya? Boleh, Ini boleh. spoiler alert, sebenarnya gue tadi udah nyari-nyari nih. Yang mungkin menurut gue paling pas dalam apa yang gue alami sehari-hari. Jadi gue ambil dari Amsal 11 ayat 25 nih. Itu isinya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau menurut gue apapun yang Tuhan setting sampai detik ini itu karena gue sebisa mungkin bukan sebisa mungkin sih, gue menganggap bahwa usaha ini itu adalah saluran berkat. Jadi kalau gue diberi, gue harus kasih ke orang dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk materi kah, dalam bentuk ilmu kah. Jadi makin banyak gue berbagi ke orang, Tuhan pasti akan kasih lebih ke gue. Ibarat gelas nih, kalau kita diisi terus sampai penuh, tapi kita nggak bagi ke orang, tumpah. Jadi kita harus kosongin gelasnya, kasih lagi ke orang lain. Tuhan akan kasih lagi untuk lewat ke orang-orang lain gitu. Jadi itu ngena banget, walaupun gue browsing dulu tadi. Tapi itu yang gue rasa paling cocok lah buat apa yang gue alami selama ini gitu. Kakak ada gak sih pesan atau motivasi gitu untuk rekan-rekan pemuda yang lagi nonton atau untuk para pemuda di luar sana yang mau memulai bisnis? Oke, bisnis ya. Jadi teman-teman di luar sana yang mungkin pernah punya pikiran untuk gue mau usaha nih, usaha apa ya? Kapan ya mulainya? Itu jangan kebanyakan mikir. Jadi harus langsung action. Kalau gue pernah baca pepatah tuh, apa yang menentukan masa depan lo itu bukan penyesalan. Penyesalan dalam arti masa lalu ya. Atau kekhawatiran dalam arti masa depan. Jadi kalau lu terlalu banyak terjebak dalam penyesalan atau kekhawatiran, lu tidak akan sukses. Tapi yang membuat sukses itu adalah action. Jalannya dulu, urusan ntar. Gitu. Karena manusia itu dikasih Tuhan pikiran, dikasih Tuhan itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan takut sama masalah. Justru lu harus khawatir kalau lu nggak punya masalah dalam hidup. Berarti hidup lu datar-datar aja. Nggak ada tantangan. Gitu. Tapi saat lu dikasih masalah dan lu bisa selesain, what doesn't kill you make you stronger gitu. Kata orang sih gitu. Sedap. Gitu kira-kira. Nah, luar biasa banget ya rekan-rekan kalau tadi kita dengar cerita dan pengalaman Kak Jonathan dari awal ngebangun usaha kopi di Mari ini sampai sekarang udah punya tempatnya sendiri. Wah, luar biasa banget sih. Terima kasih banyak buat Kak Jonathan Ya, yang sama-sama. udah waktunya. Maaf nih Kak, udah mau direpotin. Ya, siap, aman. Semoga lancar selalu ya Kak Amin, usahanya. amin. Sehat selalu dan pastinya bahagia selalu. Amin. Ya, gue nambahin dikit boleh nih ya? Boleh banget. Buat teman-teman. Jadi gue senang sebenarnya untuk menularkan semangat ini ke teman-teman terutama yang muda-muda. Jadi kadang ada acara-acara kayak gini tuh gue apresiasi banget buat teman-teman semua dari GP Immanuel. Karena waktu itu gue saat
selesai CD tuh gue nggak bisa memberikan sumbangsi apapun gitu ke Immanuel. Jadi gue kalau ada kayak gini-gini gue seneng banget, mungkin gue ngerasa ada utang gitu kali ya. Jadi gue bisa bagi apapun lah yang mungkin gue bisa bagi ke teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang gue bagikan hari ini tuh bisa buat teman-teman tuh, ayo kalian muda-muda, kalian masih banyak peluang. Jangan seperti orang-orang dulu yang berlomba-lomba untuk jadi ASN atau jadi aparat atau apapun itulah yang orang-orang dulu tuh selalu incar gitu. Sekarang itu zamannya kalian anak-anak muda untuk ciptakan peluang sendiri. Jadi instead of lu cari gaji gitu, cari UMR, lu gimana caranya lu create satu usaha dan lu bertarget lu akan bisa menggaji orang dengan nilai yang lu harapkan saat lu baru lulus. Gitu. Jadi ke depan ini peluang usaha besar banget, apapun bidangnya. Gue nggak maksa harus kopi, tapi kalaupun ada yang mungkin seneng di bidang ini, gue dengan senang hati kalian datang ke sini, kita ngobrol panjang. Gue akan bisa bagikan apapun yang gue punya gitu. Jadi ayo silakan datang. Tapi bisnis apapun yang lain pun gue sebisa mungkin gue bisa bantu. Ayo gue bantu. Gitu sih. Makasih banyak Kak Jonathan. Sama-sama teman-teman. Gitu. Dan buat rekan-rekan Gerakan Pemuda, jangan lupa nih mampir di Kopi Demari di Galaksi ya Kak? Ya, di Galaksi. Betul. Dan jangan khawatir nih untuk rekan-rekan pemuda yang nggak bisa minum kopi. Ada kok menunya. Ada non coffee yang lain. Nah, untuk rekan-rekan yang mau buka usaha atau masih takut nih, percaya aja, yakin kalau Tuhan tuh pasti menyertai, Tuhan pasti Betul. memimpin kok. Di setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Betul. Semoga talk show kali ini bisa jadi motivasi untuk rekan-rekan semua yang mau buka usaha atau udah kepikiran nih mau buka usaha apa. Akhir kata, terima kasih rekan-rekan yang udah menonton sampai akhir dan tungguin terus nih, pantengin terus nih channel YouTube tercinta kita, Mantap. di Immanuel TV, karena masih banyak nih talk show selanjutnya. Dah. Oke, dah.